A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliani Satu Solihah, NPM 2522011086. Saya dari Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan mengisi bagian-bagian dari sel eukariotik pada hewan dan juga akan menjelaskan bagian-bagian sel eukariotik pada hewan beserta fungsinya. Yang pertama adalah vesikel pinositotik. Vesikel pinositotik adalah kantung kecil bermembran yang terbentuk dari membran sel saat terjadi pinositosis, suatu proses di mana sel menelan cairan dan zat terlarut dari lingkungan ekstraseluler atau sel minum, yang berfungsi dalam transfer molekul dari luar ke dalam sel yang terbentuk cairan. Yang kedua adalah lisosom. Lisosom adalah organ sel yang berbentuk seperti kantung yang terikat pada membran sel dan berisi kandungan enzim hidrologi, berfungsi sebagai sistem pencernaan sel yang mendegradasi dan memecah material dari dalam maupun luar sel. Yang ketiga adalah vesikel Golgi. Vesikel Golgi adalah sebuah badan terikat membran yang terbentuk oleh tunas dari badan Golgi. Fungsinya untuk ekskresi terutama pada sel-sel kelenjar. Yang keempat adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran internal dalam sel eukariotik yang berfungsi untuk membentuk, memproses, dan menyebarkan protein ke bagian sel yang membutuhkannya. Yang kelima adalah retikulum endoplasma halus. Berbentuk seperti jaringan tubular yang saling berhubungan dan dapat meluas ke pinggiran sel. Yang keenam adalah membran sel. Membran sel adalah lapisan terluar yang bersifat semi-permeabel dan tersusun dari lipid atau lemak, protein, dan sedikit karbohidrat. Membran sel berfungsi untuk mengatur pertukaran zat dan sebagai pelindung dan tempat menerima rangsang. Yang ketujuh adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel sel bermembran ganda yang ditemukan pada hampir semua organisme eukariotik termasuk pada sel hewan yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob. Yang kedelapan, aparatus Golgi. Aparatus Golgi adalah organel seluler penting pada sel hewan yang berfungsi untuk merakit mikromolekul yang kaya karbohidrat. Yang kesembilan adalah nukleolus. Nukleolus adalah anak inti sel atau struktur padat tidak bermembran yang terletak di dalam inti sel. Fungsi nukleolus adalah bertanggung jawab untuk sintesis ribosom yang penting untuk melakukan aktivitas seluruh sel. Yang ke-10 adalah nukleus. Nukleus adalah organel terbesar dan pusat kendali sel hewan yang mengandung materi genetik atau DNA yang tersimpan dalam kromosom. Fungsi dari nukleus adalah menyimpan sebagian besar DNA sel yang bertanggung jawab untuk membawa informasi genetik. Yang ke-11 adalah sentriol. Sentriol adalah organel berbentuk silinder kecil pada sel hewan, berfungsi untuk mengontrol pembentukan benang-benang gelendong selama pembelahan sel. Yang ke-12 adalah mikrotubulus. Mikrotubulus adalah tabung berongga dan kaku yang tersusun dari protein tubulin menjadi komponen utama sitoskeleton sel, berfungsi untuk mempertahankan bentuk pada sel dan berperan di pergerakan sel. Yang ke-13 adalah sitoplasma.
Sitoplasma berfungsi sebagai sumber bahan kimia bagi sel dan tempat terjadi reaksi metabolisme. Dan yang ke-14 adalah ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesa protein.